Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun la mabtughiya bihi wajhallah. Dunya niki mal'unah, terlaknat, dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat oleh Allah napa-napa kemawon sing wonten ten dunya. Illa, kecuali kata Rasul, mabtughiya bihi wajhallah, kecuali apa-apa yang digunakan untuk meraih ridha Allah. Maka ini kalau pakai bahasa tutupan berarti kita semua ini terlaknat. Duwe bojo nggih dilaknat, duwe anak nggih dilaknat, duwe kendaraan nggih dilaknat, duwe omah nggih dilaknat, makan minum ya dilaknat. Illa, dan illa ini pun kecuali kalau semua itu ya istri atau suami kita nikah itu nyari ridhonya Gusti Allah, kita punya anak itu untuk nyari ridhonya Allah, kita punya kendaraan untuk nyari ridhonya Allah, kemudian kita punya makanan minuman, kita makan minum mencari ridhonya Allah. Nah, barulah kita selamat. Maka majelis ini adalah bagian dari kita mencari wajh Allah, ridhonipun Gusti Allah. Nah, bagian amat sangat penting untuk kita ini mendapatkan ridhoni Gusti Allah niku surat Ar-Rum ayat 30. Nek ngapal ini kampung niku surat 30 ayat 30. Saya sangat menyarankan niki dihafalkan. Kenapa? Karena ayat ini mengandung kata satu-satunya dalam bentuk langsung ya, nggih menika kata fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha. Di dalam ayat ini kata fitrah gandeng kalih naminipun Gusti Allah, fitratallah, fitrahnya Allah. Artinya fitrah itu punya makna khusus, naminipun makna syar'i. Dari segi bahasa dia dari kata fatoro, maknanya ciptaan. Tetapi dari segi syar'i ditulis atau dicantumkan Allah di dalam surat ini satu-satunya, yaitu surat Ar-Rum ayat 30 tadi, bahwa fitrah ini maknanya berkaitan dengan keimanan. Jadi kalau disebutkan umpamanya nggih yang namanya fitratallah ini berarti dia sesuatu yang terpuji. Jadi anak-anak kita ini pada dasarnya lahir itu sudah dalam kondisi baik, karena sudah bawa fitratallah. Fitrah Allah ini kenapa? Jangan dimaknai bahasa Jawa ini sak penak udelmu dhewe, jangan. Memaknainya harus mengikuti makna syar'i, makna yang telah ditetapkan oleh agama ini. Karena memaknainya salah, akhirnya langkah-langkah selanjutnya salah. Ada yang memaknai bakat, makanya ada fitrah kinestetik. Fitrah itu salah, ngawur bin ngawur nih, karena bakat itu, talent itu beda sekali dengan fitrah. Kalau bakat itu
Bahkan menurut ahli-ahli potensi, kan bakat kan satu di antara bentuk potensi nggih, yang bawaan itu jelas beda sekali dengan fitrah. Kalau fitrah itu Allah yang menekan, Allah yang menaruh di dalam diri setiap manusia. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Kalau bakat itu kan bisa berubah-ubah. Kalau fitrah la tabdil, kata Allah, la tabdil, tidak berubah. Itu pertama adalah khobar, bentuknya la tabdila, bentuknya khobar. Yang kedua adalah bentuknya adalah larangan, la tabdil, jangan kamu ubah. Artinya kalau kita mau anak tetap di atas fitratallah, itu ingat bunyi awalnya tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu ini kepada agama ini secara hanif. Apa tafsir para ulama? Yaitu jangan kamu didik, satu diannya jangan kamu didik dirimu dan anak-anakmu menggunakan cara-cara non-Islam. Karena kalau kamu menggunakan cara-cara non-Islam, nanti Rasul mengatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada anak kecuali dilahirkan di atas al-fitrah. Kalimat al-fitrah ini nanti merujuk kepada Ar-Rum ayat 30. Kemudian Rasul melanjutkan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dalam hadis yang lain atau kafir atau syirik. Dari mana anak yang sudah di atas fitrah keimanan, fitrah ini maknanya keimanan ya, tauhid, itu kok bisa berubah menjadi tidak tauhid, tidak menjadi iman kepada Allah? Karena orang tuanya menjadikan anak ini Yahudi. Yahudi itu pripun? Yahudi itu gelem sinau tapi gak gelem ngelakoni. Nasrani gak gelem sinau tenanan, sing penting nglakoni. Nek Majusi percaya dengan alam semesta, semesta mendukung. Nanti kalau yang lebih kecil lagi memuji diri sendiri. Terima kasih ya diriku, kamu sudah luar biasa hari ini. Loh, kita nggak pernah diajari terima kasih ya diriku, nggak ada. Kita diajarinya alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Kurang ajar banget tadi. Nggak pernah ada kita diajari memuji diri sendiri, mboten. Kalau la in syakartum la azidannakum, maksudnya itu syukur kepada Allah. Syukur ini kan terima kasih artinya. Makanya bahasa Arabnya terima kasih apa? Syukron, matur suwun. Jadi kita terima kasih bukan kepada diri sendiri, bukan kepada alam semesta, bukan kepada matahari. Itu kan syirik ya. Jangan kok matur suwun kok ke makhluk, itu kan syirik. Maksudnya matur suwun dalam makna ini tadi ya. Makanya hati-hati. Self thanks, self love itu adalah penyakit-penyakit tauhid, bukan hanya kejiwaan tapi tauhid. Kenapa? Karena membuat orang itu jatuh kepada kesyirikan. Kalau maknil sudah kesyirikan karena mengagungkan diri sendiri, mencintai. Kita ini nggak dituntut mencintai diri sendiri. Jangan baca tentang cinta fil Quran atau fil hadis, itu pasti cinta kepada Allah dan Rasulnya harus ditaruh lebih tinggi daripada cinta kepada siapapun, bahkan diri sendiri. Maka disebut sebagai al-mahabbatul a'la, cinta paling tinggi. Baru boleh mencintai makhluk kalau tidak, itu pun mahabbatul wusta, itu cinta nomor 2. Boleh mencintai makhluk sesuai dengan yang Allah izinkan. Namanya suami mencintai istri, istri mencintai suami, tetapi tidak boleh menjadikan cintanya kepada suami atau istri atau kepada anak atau kepada yang lain melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini Rasul tegaskan dalam sekian hadis. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, Allah tadi berfirman fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa.
nek jenengan mau selamat, mau sukses, berhasil dunia akhirat itu, hadapkanlah wajahmu ke agama ini secara hanif, sing serius, sing tenanan, jangan tengok-tengok ajaran non-Islam. Karena kalau jenengan tengok-tengok ajaran non-Islam, malah banyak mempelajari itu. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang Ustadz ngomongnya tentang luka pengasuhan. Ki Ustadz bagian pundi niku? Kok luka pengasuhan lah? Terus Nabi Yusuf niku luka pengasuhan. Terus Nabi Ibrahim luka pengasuhan. Nabi Muhammad luka pengasuhan. Ini kan ajarannya orang error. Ajarannya Sigmund Freud sama Carl Gustav Jung, dua-duanya nggak pernah sholat, nggak pernah syahadat, matinya kafir. Lalu ajaran orang kafir yang nggak pernah iman sama Allah kita pakai, ajaran ini pun Rasulullah malah kita tinggalkan. Nanti ada lagi yang bilang, beda loh anak pertama dengan anak tengah dan anak bungsu. Niku ajarannya sinten niku? Ajarannya Adler, lelaki yang tidak pernah sholat dan syahadat itu, yang bahkan sekarang terbukti tidak ilmiah. Lah kok terus diajarkan di forum-forum parenting yang mengaku dirinya Islami niku ketemu pirang perkara niku. Itulah kenapa, karena dia menyelisih fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Gak percaya karo Quran meleh. Jadinya percaya sama Adler. Yang Adler sendiri gak pernah percaya sama Allah, matinya juga kafir. Kok saya kenal? Ayo saya orang psikologi ya, piye meneh. Itulah gunanya belajar sejarah psikologi agar kita ngerti ini orang error napa mboten. Ajarannya error napa mboten. Jadi tidak semua yang disebut psikologi niku ilmu. Sebagiannya itu assumption, kalau di ilmu namanya asumsi, dugaan. Makanya kata Dr. Wahyu Widiarso, seorang dosen psikologi UGM itu, Sigmund Freud itu 25% mungkin benar, sisanya salah. Jadi lebih banyak salahnya daripada benernya. Nah, saya sih menduga lebih banyak salahnya. Jadi nggak nyampe 25% kalau saya loh ya, menduganya begitu. Karena Sigmund Freud itu gini, prinsipnya itu syahwat. Apa-apa itu dipikir dari kacamata syahwat. Cah cilik ya penuh syahwat, nek wis enom ya penuh syahwat, nek wis gede penuh syahwat, nek tuwek penuh syahwat sampai muncul namanya puber kedua. Kalau di dalam Islam usia 40 tahun kita itu mantep madep napa niku tiyang Jawa nama madep mantep marang Gusti Allah. Nek aliran sana enggak, itu saatnya puber kedua, saatnya bapak-bapak kepikiran nikah lagi. Saatnya pokoknya karena pikirannya itu penuh syahwat. Itu gayanya yang terpengaruh oleh Sigmund Freud karena dia memang punya masalah besar di situ. Nah, maka kalau ada yang bilang anak pertama beda dengan anak kedua, beda dengan anak bungsu, dan itu dilatihkan di mana-mana. Niku ajarannya orang kafir yang tidak ilmiah. Bahwa anak beda ya jelas, sama-sama anak barep beda apa sama? Ya beda. Anak barepnya adik saya dengan anak barep saya beda. Itu pasti beda, nggak usah dicari-cari bedanya, can benten. Apalagi dengan anak sama-sama anak kita, bapaknya sama, ibunya sama, ya beda. Tapi itu perbedaan itu tidak kemudian kita harus membayangkan anak pertama harus begini, anak ketiga harus begini. Itu kan asumsi. Asumsi itu erat kaitannya dengan siapa yang ngajari dia, didik dia. Nah inilah didik anak kok dibikin susah nih, karena akhirnya dibikin pakai teori-teori Freud, Adler, Jung. Siapa lagi yang kemarin? Harlock itu ada benernya, tapi juga harus dicek. Ini asumsi apa riset? Kalau cuman asumsi, namanya juga asumsi, niku bisa salah, bisa bener. Karena dia orang kafir, hampir pasti salah. Lawang yang bisi dia, napa? Malaikat. Ketinggalan mboten nggih. Anak mboten tahu salatnya sing bisi sinten? Orinya kan setan itu jadinya. Nah, jadi asumsi-asumsi ini enggak berdasar. Makanya nek jenengan enggak punya kitab pendidikan anak itu harus beli. Oh, ini saya sarankan. Sudah punya ini toh? Nah, ini murah ini paling berapa? 13.000 napa nggih? Ada enggak Pak Wahyu? Ada ya. Yang kalau mau yang Arab juga ada. Nanti
Kemarin juga cuma 13.000 kalau ngeprint. Untuk apa itu? Untuk jadi ingatan kita Bapak-bapak. Karena ini kita masih mengingat tentang materi amanah pendidikan. Namanya amanah pendidikan itu yang paling utama pada orang tua, khususnya anak. Terus didik anak itu tanggung jawab orang tua, khususnya kok anak atau khususnya bapak. Yang itu tidak bisa bapak-bapak, ibu-ibu ini didik anak kecuali dengan agama ini. Kalau anak mau selamat dunia dan akhirat, dia tetap alal fitrah, di atas keimanan ini, maka pilihannya adalah dengan didik dia fa'aqim wajah. Kalimatnya fi'il amr, perintah. Hadapkan wajahmu. Wajah itu kan gambarkan fisik. Maka di dalam tafsir, kalau fisiknya saja disuruh menghadap ke agama ini, apalagi non fisiknya. Wong sampai urusan fisik aja kita disuruh menghadap kepada agama ini. Contohnya masalah rambut. Ini nanti ada kitab membahas tentang adab rambut. Bahkan sisiran. Kemudian sisiran itu mulai dari mana? Kanan apa kiri? Nyisir rambut itu jenengan mulai kanan apa kiri? Apa bebas? Bebas nggih. Asli nih kanan. Sampai cara bersisir aja kita diajari kanan dulu baru kiri. Masalah model rambut juga diajari. Jadi di dalam kitab Adabus Sya'ri itu ada model rambut yang tidak boleh dipakai anak kita. Namanya potong tengah, gundul tengah. Sini ada, tengahnya gundul. Atau rambut masih di mohak napa-napa nggih, yang di tengah itu sini dipotong, sini masih ada. Atau depan dipotong, belakang masih ada. Itu dilarang. Ada yang mengatakan sampai haram kalau memang sengaja mengikuti kekafiran. Ada yang minimal makruh, biar gaya terus kemudian dipotong macam-macam. Nah itu minimal makruh. Makruh ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai urusan zahir kita itu disuruh menghadapkan diri kepada agama ini. Masalah pakaian juga sama. Makanya saya termasuk yang menentang boneka Barbie dibelikan ibu-ibu untuk anaknya. Lah sih mau dicontoh nopo Barbie niku? Buka aurat, rambutnya panjang, ngoten nggih. Nah, itu kan jelas napa niku mengeluarkan anak dari fitrahnya, dari keimanannya. Begitu pula nanti masalah makanan, minuman. Hari ini terbukti bahwa kalau kita memberikan minuman, makanan yang tidak sehat, itu anak mudah sekali terkena berbagai penyakit. Penyakit zahir loh ini. Kita nggak ngomongin yang batin, tapi yang zahir saja kena rusak. Ini sekarang angka kerusakan ginjal di usia anak SD sangat tinggi sekali. Karena tiap hari dikasih makanan, minuman yang tidak sehat. Baik kemasan maupun tidak kemasan. Umpamanya pakai MSG, napa meleh gorengannya pakai gorengan yang naudzubillah, terus sirup-sirupan. Saya kemarin umroh dengan orang yang kerjaannya itu di perusahaan, saya nggak nyebut nama, tapi perusahaan internasional. Itu kerjaannya bikin minuman palsu, maksudnya minuman berasa. Itu kata dia itu pasti bisnis industri minuman di Indonesia ini kalau minumannya berasa itu pasti pakai kimia buatan, sintetik artifisial. Kalau ada aslinya, namanya kopi sekian persen, ya cuman 10%, sisanya enggak. Jeruk begitu pula. Jadi itu enggak sehat. Makanya dia tidak boleh melarang anak-anaknya beli yang kayak gitu. Saya semakin keras. Kemarin dapat teh apa itu? Baca coba, anak-anak saya suruh baca. Coba tehnya berapa? Tehnya cuma sekian. Yang lainnya pewarna, perisa, macam-macam. Rusak anak kita kalau kayak gini nih. Dan itulah kenapa sekarang banyak sekali anak SD sudah gagal ginjal. Karena situasinya, makanannya, minumannya seperti itu. Dan kita kadang jadi orang tua harus tega, jadi menerangkan anak, nanti lihatkan anak kayak gini, kemudian menerangkan apa sebabnya. Kemudian tega ketika anak, terutama yang usianya mungkin ngapunten nggih di bawah 7 tahun, itu kan masih suka meminta-minta. Pokoknya ini, tidak. Makanya kalau mau beli jajan snack, kita bikin aturan dulu.
begitu kemudian berangkat kita clear, tidak boleh mengambil apapun kecuali atas izin kita, yang itu harus halal dan thayyib. Bukan hanya halal ya, sekarang perlu yang kedua, napa? Thayyib. Itu sudah standar dari Al-Qur'an. Nah, ini bagian dari kita melaksanakan amanah pendidikan kita. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Jangan tengok-tengok kepada ajaran yang lain. Makanya jangan tengok-tengok kepada makanan yang tidak halal, tidak thayyib. Walaupun kelihatannya menggiurkan. Nah, kemarin kita diingatkan ayat 82 surat Al-Kahfi. Pun dilihat nggih. Kemudian ayat ke-6 surat At-Tahrim. Maka bagian yang penting untuk kita ingatkan kepada jenengan semua adalah bahwa bapak-bapak, ibu-ibu merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu ayah, khususnya ayah, para bapak harus menyadari pentingnya pendidikan yang disandarkan padanya. Adalah tindakan buruk terhadap anak dan mengkhianati amanah yang telah dititipkan Allah padanya bila ayah atau bapak menelantarkan tanpa mendidik dan membimbingnya. Nih adik-adik itu diajak Ustadz Wahyu. Tuh. Bukunya dibawa, bukunya boleh dibawa di sana. Nah semuanya ikut Ustadz Wahyu Kurniawan ya. Nah, ya. Jadi anak-anak ini harus diperhatikan setiap detailnya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu serius nih, dalam mana sungguhnya diperhatikan tempat tidurnya seperti apa, bersih apa, kotor, suci atau najis. Kemudian gambar-gambar di rumah itu yang gambar-gambar yang jelas-jelas tidak sesuai syar'i ya harus disingkirkan. Karena itu bisa menjadi sebab kekafiran. Karena jin kafir itu sukanya nempel di gambar-gambar yang buruk. Kemudian makanya dulu ini contohnya kalau ini ada yang pakai baju batik, ini ada beberapa yang pakai baju batik. Itu dulu batik kita ini kan batik Hindu itu kan penuh dengan gambar buto, gambar kewan-kewan, gambar telanjang. Kalau jenengan ke Candi Borobudur kan masih ada itu gambar-gambar yang porno itu. Maka oleh para ulama kita itu diubah. Karena memang boleh berpakaian dalam makna berhias, maka dirubahlah gambarnya menjadi gambar luluran. Gambar namanya tanaman yang menjulur namanya jelujuran gitu ya. Itu makanya motifnya menjadi banyak motif flora. Kalau fauna hewan itu simbolis. Kemudian biasanya mata dihilangkan. Itu untuk apa? Karena kalau ada mata masih terjadi khilafiyah. Tapi kalau nggak ada matanya selesai, nggak khilafiyah lagi karena tinggal simbol. Nah, makanya banyak batik-batik mataram Islam itu yang paling berkembang itu adalah motif tanaman atau motif yang memiliki makna ukhrawi seperti Wahyu Tumurun. Saya punya Wahyu Tumurun itu adalah dipakai oleh sultan atau pangeran yang sekarang umum ketika memasuki bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Dipakai waktu i'tikaf dari kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kami telah menurunkan Quran pada waktu Lailatul Qadar. Nah, maka dibuatlah untuk mengingatkan penguasa waktu itu agar mencari Lailatul Qadar dengan membuat batik motif Wahyu Tumurun. Jadi seserius itu dulu ulama kita itu mengubah. Bakso itu dulunya makanan dengan bak. Bak itu kan artinya babi. Tapi jangan beli bakso atau beli bakmi Jawa itu hampir pasti nggak ada lagi babinya. Karena ikhtiar dari para ulama kita, yora popo mangan bakmi, tapi jangan pakai daging babi, ganti daging ayam. Telurnya biar tambah enak pakai telur bebek atau telur ayam kampung. Karena kalau telur lekor kurang gurih. Nah itu kan upaya serius.
namanya masih ada, tetapi sudah semuanya halal. Jadi sampai yang zahir-zahir itu para ulama kita mengubahnya. Sampai kata itu diubah. Jenengan lihat nama hari itu semuanya pakai bahasa Arab. Pengaruhnya sampai nama hari. Agar tiap hari kita ingatnya Allah. Bukan minggu loh, kita itu Ahad. Ini hari Ahad, bukan hari Minggu ya. Ahad, Senin, Isnin, Sulasa, Selasa, Robi, Rabu, Khamis, Kamis, Jumat, tetap Jumat. Karena kalau pakai bahasa Arab itu agak nggak enak, sadis. Tapi diubah sama ulama kita, Jumat ngikuti Quran. Yaumul Jum'ah. Kemudian Sabtu sama. Ini semuanya dari bahasa Arab. Kemudian nama-nama diubah. Selamat dari kata salamah. Kemudian dini, dina, ini semuanya bahasa Arab nih. Terus Siti dari kata Sayyidati. Jadi nama-nama Muhammad, nama-nama sahabat Nabi kan jadi nama-nama umum di orang Jawa. Makanya orang sampai dikatakan wong Jawa nek wis ora Islam ilang Jawane itu. Pernah ada pepatah kayak gitu. Jadi orang Jawa kok nggak Islam itu berarti hilang Jawanya. Orang Jawa mulai menjadi kafir itu kan ketika Belanda datang memurtadkan penduduk Indonesia khususnya Jawa. Tapi karena ulama kita tuh kuat sekali, ya nulis juga pakai huruf Jawa walaupun bahasanya Jawa ya. Tapi hurufnya itu hurufnya itu Arab, bahasanya Jawa, namanya Jawa Pegon. Nah, jenengan nggak tahu masih bisa baca mboten Jawa Pegon? Sedikit, dibaca lagi. Saya beli kitab-kitabnya sengaja. Ini upaya para ulama kita untuk didik anak dan generasi. Sehingga kita kembali akrab bahwa yang zahir-zahir, nama itu jangan ngarang sendiri. Nama itu pakai standar Islam. Maka kemudian nama-nama menjadi Islam. Nama-nama bahasa Arab. Kalau bapak saya masih mempertahankan itu. Budayanya adalah semuanya bahasa Arab. Saya alhamdulillah semua anak saya juga pakai bahasa Arab. Dan harus ada nilai falsafahnya. Lu pakai Jawa boleh? Ya boleh. Tetapi itu kan masalah keyakinan saja. Kalau ya pun yakinnya Jawa gitu nopo-nopo. Tapi sebenarnya kalau mau pakai yang lebih tinggi, nama itu pakailah nama yang Allah sukai. Bukan yang kita sukai, beda. Saya kalau ngasih nama anak itu bukan yang saya sukai, enggak. Yang Allah sukai apa? Saya pilih. Muhammad Faza Al-Fatih. Kenapa saya menyukai dia? Karena Allah menyukai nama Muhammad, Rasulnya yang paling utama. Faza diambil dari bahasa Arab. Ini bukan umumnya orang Arab kalau ini, wong Jawa banget nih. Karena Faza itu orang Arab itu nggak suka pakai bahasa fi'il madhi. Tapi ya saya pakai fi'il madhi masih. Fatih. Karena Fatih itu selain ada surat Al-Fatah juga ada tokoh namanya Muhammad Al-Fatih. Jadi saya itu kalau ngasih nama mengusahakan bukan kesukaan saya, tapi kesukaan Allah dan belajar dari sejarah. Siapa orang yang Allah Ta'ala tetapkan sudah jadi hamba yang soleh. Saya ambil namanya. Nah terus jamaah sekalian kalau kita nerangkan juga gitu. Ini bagian dari amanah pendidikan. Itu yang pertama nggih, itu ngasih nama. Di dalam kitab-kitab itu saya tadi buka-buka lagi, contohnya kitab yang lebih tebal itu nama. Nama yang baik itu haknya anak. Oleh karena itu bapak atau ibu harus menyampaikan ke anak jenengan. Nah, namamu ini. Terus artinya begini. Kenapa kok bapak ibu dulu ngasih nama kamu begini? Nah, itu disampaikan ke anak kita. Sehingga dengan cara itu anak kita ini kemudian ngerti bahwa namanya bukan nama sembarangan. Namanya bukan nama asal-asalan. Dan bagus sekali kalau kita tekankan, ini nak, nama ini abah atau bapak atau ayah berikan ke kamu karena bapak atau abah itu pengen kamu diridhai Allah Ta'ala. Kita sebut. Jadi jangan sampai anak itu kebayang ngasih nama itu karena keinginan bapak atau ibu, tapi karena keinginannya Gusti Allah. Maka nama kita beri nama yang baik. Sampai-sampai kata para ulama, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah, bolehnya mengganti nama anak kalau nilainya maknanya jelek. Ya, jadi kalau maknanya jelek diganti menjadi yang baik. Bahkan namanya sudah baik, tapi Allah nggak suka nama itu dipakai sebagai nama manusia, diganti. Contohnya barokah. Barokah itu namanya baik, tapi
Allah melarang, Rasul melarang itu dipakai nama orang. Karena kalau ditanya barokah di mana, nggak ada, repot ini. Wah, nggak ada barokah di sini, wah, bahaya. Jadi kelihatannya sepele tapi beda. Tapi kalau makanya biasanya itu nama Arab itu kalau nggak fa'il itu adalah masdar. Kata benda dari kata kerja. Namanya ridho, ridwan. Itu kan dari kata kerja. Atau ya itu nggih nama-nama yang kayak nama orang Muhammad. Makanya Ahmad itu bukan dari kata saya memuji sebenarnya. Sebagian orang mengatakan Ahmad itu dari kata yang paling terpuji. Jadi bukan kata kerja Ahmadu gitu ya. Saya memuji bukan, tetapi kata sifat lebih terpuji atau paling terpuji. Nah, maka jamaah sekalian sekali pertama adalah nama. Dan ini adalah wasiat Allah kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah nanti anak ini bagian dari syukur kita kepada Allah Ta'ala setelah diberi nama yang baik itu adalah ditalkin lakinu auladakum bila ilaha illallah. Ditalkin dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu contohnya pun apa? La ilaha illallah. Berapa sahabat kalau mentalkin anaknya? 7 kali. Jadi jenengan nanti bisa kondur, bisa pulang nanti anak ucapkan la ilaha illallah. Jadi talqin itu makna dasarnya adalah kita mengucapkan untuk ditirukan anak. Dan itu memang berulang-ulang. Sahabat itu kalau nalkin ya tadi 7 sab'ah marrat 7 kali. Dibaca terus disuruh ngulang. Atau subhanallah, alhamdulillah. Nah, jenengan nanti ngecek ya. Anak ini cenderung kepada kebaikan atau enggak itu di usia 2, 5, 7, 10, 15. Harusnya jangan sampai 15 lah. 10 itu sudah, alhamdulillah sudah istiqomah. 2 anak sudah mulai diajak ngobrol, 2 tahun. Kira-kira anak ini kalau bicara seneng yang baik atau yang buruk? Kalau nyanyi seneng yang baik apa yang buruk? Nyanyinya HO. Itu saya lihat anak-anak kecil itu dibiarkan nonton, rusak dia. Karena itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW atau 5 tahun. 5 tahun kita ajak ngobrol. Anak seneng Quran apa seneng nyanyian? Nyanyiannya nyanyi yang baik apa yang buruk? Kalau kenalkan nyanyian boleh, yang baik. Kita sudah belum apa sudah ya? Belum ya, yang hiburan yang mendidik belum ya? Nah, itu boleh memberikan hiburan seperti Tola'al Badru atau sholawat atau yang semacamnya. Tapi ingat, hanya sekedar tambahan, bukan yang utama. Bukan yang tiap hari nyanyi. Saya pernah membolehkan anak saya drum band. Karena sejarah drum itu sejarah jihad. Cuman kan orang tua nggak ngerti ya. TK-TK kita tuh ngertinya cuman klotak-klotek. Mboten. Drum band itu dari Mehter. Pertama kali muncul dalam dinasti Utsmaniyah ketika Utsmani atas nama Islam memimpin dunia. Untuk menakut-nakuti musuh, mereka membuat genderang perang. Namanya Mehter. Pakai drum band. Bum, 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 bum. Itu jihad niatnya. Cuma sampai di sini cuma untuk klotean. Nah, itulah repotnya kita nggak ngerti sejarah. Sekali, 2 kali boleh, tetapi jangan dijadikan menu utama. Nah, kalau di sini di pondok nggak diajari drum band, kurang kerjaan. Karena nanti anak jadi sukanya kelotean. Karena saya pernah lihat anak pertama saya kan dulu di TK yang mengizinkan drum band. Tapi yang ngajar drum band itu pakaiannya menurut saya nggak standar, nggak ngerti sejarah jihad melalui drum band, sehingga kadang tidak mengajarkan nilai-nilai jihad melalui drum band itu, cuma sekedar keloteannya. Nah, maka nanti kita bisa lihat anak-anak 5 tahun, yang jenengan usia 6 tahun nggih boleh diajak ngobrol. Nanti 7 tahun itu anak harusnya sudah istiqomah, sudah mengarah kepada kebaikan. Jadi dia diajak Quran, coba lihat jenengan kalau dia diajak ngomongkan Quran seneng ngomong atau enggak. Kalau harusnya 5, 6, 7 anak sudah seneng dengan Quran. Kemudian sudah seneng berbicara tentang urusan kebaikan. Sudah seneng baca, senang dengan referensi buku. Kemudian ya kalau saya menggunakan nama
nama anak saya. Umpamanya dulu, mana ini? Anak pertama saya kan Faja Al-Fatih. Itu saya sengaja hampir tiap hari membaca surat An-Naba. Karena ada kan ya kata yang dekat dengan Faja kan ada. Sebenarnya bukan Faja Peris tapi Mafazan. Tapi sengaja itu saya baca sampai akhir. Dan itu anak saya lihat responnya sangat senang. Karena merasa namanya ada dalam Al-Quran. Dibaca oleh abahnya, bapaknya atau ibunya. Jadi TK, anak saya pertama itu sudah hafal An-Naba. Merasa namanya disebut di situ. Dan bahkan dapat piala. Hafalan An-Naba terbaik. Itu bukan karena sekolahnya itu. Karena tadi di rumah, terutama sama ibunya, sama uminya itu ikut tahsinnya An-Naba. Uminya waktu itu belum lolos tahsin, anaknya sudah hafal dan lolos tahsin An-Naba. Nanti begitu pula anak yang keempat ini namanya Umar. Maka saya sengaja nyarikan cerita yang ada nama Umarnya. 2 malam yang lalu saya bacakan cerita. Inilah cerita pertamanya memang Umar bin Khattab. Wah, saya ceritakan. Dia nyari sendiri karena dia kan belum bisa baca, tapi sudah mulai mengenal huruf. Dia kalau Umar dia ngerti, dia cari sendiri. Umar. Oh, banyak sekali apa ya? Iya, banyak. Makanya dengarkan apa mau bacakan Umar. Selesai baca Umar, dia ngantuk, saya ngantuk, tapi insya Allah tidurnya nyenyak itu. Karena bayangkan jadi Umar. Nah, kita perlu memasukkan itu. Thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah. Baik dalam makna kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah maupun kisah-kisah yang baik. Dan itu bukan hanya ibu yang membacakan, tapi bapak. Khusus untuk bapak, itu Ibnu Qayyim mengatakan wasiat Allah kepada ayah didahulukan daripada wasiat kepada anak. Jadi wasiat ayah untuk ngurusi anak itu didahulukan daripada wasiat dari anak untuk ngurusi bapak atau orang tua. Satu di antara dalil yang beliau pakai adalah wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah begitu anak kita lahir, anak kita sudah membawa rizkinya sendiri. Ini hadisnya sahih ya, tentang tauhid itu ya. Pada saat janin usia 120 hari sudah Allah catat rizkinya. Jadi jenengan pakai bahasa simple, jenengan tuh nggak ngurusi anak, tetap anak akan diurusi Allah. Cuma jenengan dosa karena nggak ngurusi anak. Makanya kalau jenengan ngurusi anak itu yakin Allah itu yang ngasih rizki. Pokoknya tugas kita itu ikhtiar yang terbaik. Allah yang akan mendatangkan rizkinya. Makanya waktu mendirikan sajadah itu kami yakin, bismillah insya Allah. Mosok orang berbuat maksiat saja dikasih rizki. Nggih, ada orang jualan minuman keras, kok ya laku. Ada orang jualan film-film gak bermutu, kok ya laku. Ada orang jadi pembunuh, kok ya laku. Dapat rizki sampai jatah matinya itu loh. Kalau dia belum mati pasti ada rezekinya. Loh kita ini loh, ngamal soleh, ngurusi masjid, ngurusi pondok pesantren, ngurusi kutab, masa nggak dijamin rezekinya? Nggak mungkin. Jenengan bapak-bapak kerja nyari yang halal, yang thayyib untuk anak itu pasti dapat rezekinya. Pasti wis, yakin aja. Begitu pula ibu-ibu, pokoknya yang penting itu cari yang halal, jangan sampai jatuh yang haram. Jangan sampai ikutan bisikan iblis. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu iblis itu pasti. Pokoknya makanya kalau nyari rezeki itu tutupin aja, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Sing jelas halali. Nek haram tinggalkan. Bapak saya itu kepala sekolah. Saya lupa saya pernah cerita sama dereng. Diangkat kepala sekolah itu enggak pakai nyuap ya, karena alhamdulillah prestasi. Periode kedua didatangi petugas dalam tanda kutip. Tanya, Bapak kersa dados kepala sekolah melih? Ya, kalau dia mana insya Allah siap. Nek kersa, Pak, ini ada beberapa persyaratan. Termasuk di dalamnya itu adalah bayar sekian juta. Bapak saya nggak mau. Memangnya yang ngasih rezeki sekolah, yang ngasih rezeki pejabat Anda. Nggak jadi kepala sekolah,
Bapak saya pakai istilah Jawa Timur waktu itu, gak paten gitu, gak masalah, gak apa-apa. Ya alhamdulillah, gak kekurangan itu. Bahkan ketika bapak saya wafat itu ibu saya takjub, kok duitnya akeh ya? Maksudnya baik duitnya bapak sendiri maupun tiba-tiba ada orang datang ngasih duit, sampai kira-kira itu duitnya itu sampai kami dikumpulkan. Ibu itu cerita, iki bapakmu wis edo, iki duitnya rada akeh. Ini sesuai amanah, bapak itu pengennya wakaf. Jadi bapak itu sebelum wafat itu pengennya wakaf. Akhirnya wakaf ke TK. TK-nya sekarang alhamdulillah saya kemarin lewat TK di kampung saya sudah 2 lantai. Itu yang awali wakaf bapak saya. Kemudian masjid. Masjid ada 3 masjid, 2 masjid Muhammadiyah, 1 masjid NU, semuanya dikasih atas nama bapak. Anak saya tetap dapat. Saya juga heran loh. Wis ngono kuwi anak-anak masih dapat itu. Jadi Allah itu bapak-bapak ibu-ibu tenang kemauan. Pokoknya nek jenengan itu nyari yang halal, Allah berkahkan yang halal itu. Mau banyak sedikit itu kan versi kita. Kalau versi Allah gampang sekali menjadikan yang banyak tambah banyak, yang sedikit jadi banyak, itu bagi Allah gampang. Sing penting berkah. Untuk berkah harus halal. Maka Allah ingatkan ini, wala taqtul auladakum khasyata imlaq. Nanti lanjutannya nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki mereka, anak-anakmu itu yang ngasih rezeki kami, Allah. Begitu pula kalian. Oh, enak kan itu? Dulu kita bayi nggak ada anak-anak kita sudah diurus oleh Allah. Mosok sekarang kita sudah gede-gede kayak gini nih minta diurus anak-anak kita, rugi. Jadi jangan pernah didik anak karena membayangkan besok diurus anak. Buatan sah. Wong jenengan tuh enak mana? Diurus Allah apa diurus anak jenengan? Ya diurus Allah, apa ada. Kalau wafat insya Allah muka-muka husnul khotimah, besok sudah disiapkan yang lebih baik daripada dunia seisinya. Enak jadinya cara kita berpikir. Nah, maka sesiapa yang mengabaikan pendidikan anaknya kepada suatu yang bermanfaat baginya dan membiarkannya sia-sia, dados yang manfaat diganti yang sia-sia. Contohnya nonton HP itu, tadi saya itu kan sholat asar, ada anak mungkin usianya SD perempuan itu di samping masjid main game. Tapi kalau saya salami dia masih jawab, Assalamualaikum, salam, sholat dulu. Tapi ya tetap J gitu. J itu sampai saya pulang itu ya tetap main game. J-nya itu cuma J. Basa-basi, astagfirullah. Saya tanya, apa deh main game? J. Ya pakai J Mas, J. Tapi main game. Ya Allah ya Rahman. Zuhur juga begitu. Saya ketemu sekumpulan anak. Itu anak-anak SD seumur anak saya yang nomor 3. Itu bawaannya HP. Ngapain? Main game. Bahkan waktu mereka sholat itu kadang sambil buka HP. Astagfirullah, ini saya ngajari siapa? Ya, itu siapa yang ngasih HP? Bapak ibunya. Jadi yang rusak siapa? Ya bapak ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi jangan abaikan, jangan ganti yang bermanfaat menjadi yang sia-sia. Kebanyakan anak rusaknya, ini yang bilang bukan saya, nih bapak nggak, saya baca kitabnya ya. Kebanyakan anak rusaknya datang dari pihak bapak, pihak abah, pihak ayah. Dan karena mengabaikan mereka, kenapa para bapak ini ngerusak anak? Abai. Jadi nggak ngapa-ngapain itu sudah masuk merusak. Karena harusnya kan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Kita hadapkan wajah kita ini didik anak dengan cara yang sudah dituntunkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah. Kemudian bapak ini selain abai tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban agama dan sunnahnya. Yang wajib apa harusnya diajarkan, yang sunnah apa harusnya diajarkan. Yang wajib nopo Pak? Anak niku. Yang wajib nopo? Kalau bingung nggih, ingat rukun Islam. Tapi sebelum rukun Islam ada rukun iman. Lebih penting mana, rukun Islam atau rukun iman? Bingung, penting mana ya? Kalau orang sholat masuk neraka sakit mboten? Sakit. Karena sholatnya tanpa iman. Maka tugas orang tua itu khursul aqidah
as-sahihah wa taqwiyatil iman, sebelum mengajarkan sholat, sebelum mengajarkan wudu, sebelum mengajarkan menghafal Quran. Ini semua nggak penting kalau nggak punya iman. Ada mboten pendeta hafal Quran? Ada. Hafalannya lebih banyak daripada jenengan semua, ada yang 30 juz. Tapi kafir karena ngafal Quran, karena dia orang Arab, sekedar seneng bahasa Arabnya, tapi masih kafir. Ada loh. Saya ingat sekali ada profesor Jerman itu hafal Quran 30 juz, jenengan tambah shock nih. Hafal Sahih Bukhari. Jenengan hafal Sahih Bukhari? Hafal Sahih Bukhari, tapi matinya kafir. Jadi malas banget ya, hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, bahkan dikatakan hafal sekian kitab yang lain. Seingat saya Riyadhus Shalihin beliau hafal. Dia hafal. Tapi matinya na'udzubillah min dzalik kafir. Karena dia profesor dokter yang sangat cerdas. Tapi ya itu tadi. Kafir. Nah, maka jangan sampai anak kita itu hafal ini, hafal itu, bisa ini, bisa itu, tapi melakukannya bukan karena iman. Karena ini harusnya pengokohannya di akidah. Nah, usia sebelum 7 tahun itu penguatannya akidah. Prakutab itu penguatannya akidah, akhlak. Orang itu kalau akidahnya kuat, akhlaknya akan terbangun di atas akidah. Kenapa makan pakai tangan kanan? Karena yakin Allah Maha melihat. Kalau makan pakai tangan kanan ada pahalanya. Pahalanya nanti membawa ke jannah. Jannah nanti dapat ini itu. Kan semuanya ghaib ini. Allahnya ghaib, pahala ghaib, surga ghaib. Makan di surga ghaib. Kan belum bisa kebayang. Nah, itu kalau anak sudah yakin dengan Allah, nanti yakin dengan terusannya. Oh, yakin ada malaikat, yakin ada kitab suci yang Allah turunkan melalui malaikat kepada para nabinya, khususnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, yakin bahwa ada nabi-nabi, orangnya secara zahir seperti manusia, tapi punya nubuwah. Belum pernah ketemu Rasulullah, tapi yakin kepada Rasulullah. Nah, terus ini yang paling utama harus kita tanamkan ke dalam diri anak kita. Sehingga kalau ayah itu lalai, ini sebenarnya kalau di kitab disebut uququl aba lil abna. Durhakanya para bapak kepada anak. Kalau bapaknya durhaka kepada anak, mengabaikan pendidikan mereka, tidak mengajarkan agama kepada mereka, tidak mengajarkan mana yang wajib, mana yang sunnah dari agama ini. Akhirnya nanti ketika anak ini sudah dewasa, anak ini tidak membawa manfaat untuk orang tuanya, bahkan juga untuk diri mereka sendiri. Mereka menjadi anak-anak yang durhaka. Siapa yang mengawali? Bapaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana sebagian ayah mencela anaknya karena durhaka, maka anaknya bisa bilang, "Nak, Pak, ya, engkau telah durhaka kepadaku saat aku masih kecil, maka aku durhaka kepadamu saat engkau sudah tua. Engkau sia-siakan aku semasa anak-anak, semasa aku anak-anak, maka aku akan menyia-nyiakanmu saat engkau tua." Na'udzubillahi min dzalik. Makanya disebut uququl aba lil abna. Durhakanya bapak kepada anak. Jadi kita harusnya mengokohkan iman, menghidupkan jiwa anak dengan iman itu, bukan menyibukkan dia dengan berbagai kegiatan yang tidak punya nilai, tidak punya rasa. Harusnya rasa itu rasa iman yang kita kokohkan, sehingga anak itu sholat ngerti rasane enak, dengerin Quran, mendengarkan Quran ada rasanya. Kemudian ayah juga harus mengetahui bagaimana menyikapi fase-fase perkembangan anaknya, membedakan antara satu fase dengan fase yang lainnya. 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 atau 7. Kan 0 sampai 2 itu fase rodho'ah. Kemudian 2 sampai 5 ini fase persiapan tamyiz. Kemudian 5 sampai 7 itu pratamyiz, sampai kemudian 7 tahun adalah masa tamyiz. Makanya oleh Rasul pada usia 2 tahun kita cek anak kita.
dia berkecenderungan kepada keimanan atau kekafiran. Dari mana? Pertama dari ucapannya, perkataannya anak senang yang baik apa yang buruk. Yang kedua dari perbuatannya, dia senang yang baik, kenapa senang goyang-goyang. Jadi diajak ibunya tiktokan, nah, itu berarti ibunya sedang merusak anaknya. Ibu nggak ada ya Bu ya yang punya tiktok ya Bu ya. Kalau punya tiktok ya untuk amal soleh boleh lah Bu. Tapi itu sudah goyang-goyang itu saya, ya Allah, iki ngopo nganggo jilbab barang. Itu mempermalukan jilbabnya. Loh, joget itu napa manfaatnya tinggi anak, napa tinggi ibu mau napa manfaatnya? Jadi kalau ada saya langsung kalau ada ibu pakai jilbab ngajak joget itu berarti error. Nek dia jomblo berarti jangan dinikahkan dengan anak kita. Itu jelas error. Kenapa? Karena bukan itu cara Islam didik. Sholat itu nggak ada joget-jogetan. Ibadah Islam itu pasti ibadah yang khusyuk, mengajarkan kesungguhan, bukan mengajarkan joget-jogetan. Makanya jangan bangga kalau anaknya bisa joget, anaknya bisa bisa nyanyi-nyanyi yang nggak mutu. Itu jangan bangga. Itu sebenarnya sedang merusak fitrah, merusak keimanan anak tadi. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu fase-fase ini penting. 2 tahun dicek, 5 tahun dicek, 7 tahun. 7 tahun itu anak harusnya sudah ngerti benar salah. Hak batil. Ditanya surga apa neraka? Anak surga. Itu anak sudah langsung mantep surga. Kenapa milih surga nak? Ya di sana ya. Nah itu sebelum usia 7 tahun kita bisa mengokohkan. Nah kalau makan itu pakai tangan kanan. Masya Allah, baca bismillah dulu. Baca bismillah jadi pahala. Makan pakai tangan kanan jadi pahala. Ini loh nak, di punggung kita itu ada 2 malaikat yang mengawasi dan mencatat. Jadi anak kita sadarkan kehadiran Allah, kehadiran malaikat, adanya al-jaza, adanya balasan berupa pahala dan dosa, adanya balasan di akhirat berupa surga dan neraka. Nah itu memang perlu kita sampaikan ke anak kita. Kemudian Muhammad Qutb mengatakan, jika fase anak-anak adalah fase pertumbuhan dan perubahan yang terus berlanjut tanpa henti, jadi disebut tumbuh kembang. Sebenarnya ini tumbuh kembang ini ya, fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada yang merujuk pertumbuhan itu maksudnya fisik, perkembangan itu maksudnya non fisik. Itu masih terus berlanjut kalau namanya masa anak-anak. Dalam 1 hari, dalam 1 pekan, dalam 1 bulan itu pertumbuhannya terus, perkembangannya juga terus. Itu fase anak-anak. Kemudian fase remaja. Fase remaja itu dimulai kapan? Ini sebenarnya tergantung ya. Kalau kita mau ikut Islam apa ikut kafir. Kalau ikut kafir itu remaja disebut murahakoh, fase penuh masalah. Tapi kalau Islam boten. Islam itu menyebutnya dengan beberapa istilah. Ada istilahnya fatan, ada istilahnya syabun atau syaban. Ya ma'syarus syabab. Banyak jamaknya menjadi syabab. Dan terus ada fase, kalau kita itu simpel sebenarnya di dalam Islam itu ya. Ada fase sobi, fase bayi. Kemudian fase anak. Ada yang menyebutnya ini semuanya disebut tiflun. Tiflun itu dari lahir sampai sebelum balik. Itu disebut tiflun. Maka kitab ini yang saya pegang ini judulnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl. Mendidik anak dari lahir sampai sebelum balik. Karena kata tiflun umumnya dipakai sampai sebelum balik. Begitu anak balik disebut balik atau mukallaf. Disebut balik dari kata balagha itu sampai, maksudnya sampai di fase kedewasaannya, yaitu begitu anak balik. Maka ada alamatul buluh, tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi basah, ihtilam. Ini bisa laki-laki bisa perempuan. Kemudian yang kedua khusus wanita namanya haid, keluar darah haid. Yang ketiga kalau sampai usia 15 tahun
tidak mimpi basah, tidak keluar darah haid, maka anak sudah dianggap baligh. Ini jumhur ulama mayoritas. Itu 15 tahun. Ada mazhab Hanafi yang mengatakan boleh sampai 18 tahun, ditunggu sampai 18 tahun. Tapi kalau jumhur ulama 15 tahun sudah dianggap baligh walaupun belum mimpi basah, walaupun belum keluar darah haid. Dan ini sangat sedikit. Sebagian bisa usia 9 tahun sudah keluar darah haid. Ini terutama yang ibu-ibu, bapak-bapak yang punya putri itu 9, 10 itu sudah sebagian anak putri kita sudah baligh. Kalau anak laki-laki cenderung agak lambat. 12. Santri sini saya tanya yang santri baru itu banyak yang belum ya. Padahal udah 12 itu. Belum semua. Loh, belum semua ini ternyata. Walaupun sebagian badannya sudah gede. Nah, jadi kalau laki-laki memang cenderung agak lambat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, perhatikanlah fase-fase ini dan kemudian perhatikan bahwa ada tanda-tanda kematangan. Ini tadi saya baca ini kayaknya penjelasan yang ya nanti silakan dibaca, cuma tidak menunjukkan beberapa yang konkret, tapi bagus untuk jadi perenungan kita. Jadi kata Muhammad Qutb, fase-fase ini perlu kita perhatikan. Sehingga nanti ketika anak sudah akan mulai matang, ini sebenarnya kalau di bahasan kitab itu matang itu maksudnya sudah akan menunjukkan mau balik itu muncul rasa malu. Anak itu kalau sudah mulai mengenal malu, lawan jenis ya, laki malu sama wanita, wanita malu sama laki-laki, itu tandanya dia sudah menjelang masa balik. Anak saya yang nomor 3 itu sekarang sudah malu. Usianya kan baru 10 tahun, mamanya dia di depan rumah. Tiap sore kan ada yang piket, santri putri. Itu begitu ada yang piket, anak kecil sebenarnya, kan ada santri yang kecil itu. Itu anak saya nomor 3 sudah langsung izin, langsung masuk. Kenapa? Ada yang piket bah. Oh, sudah tahu rasa malu dia. Jadi kalau sudah malu ya nggak mau. Dia sekarang ke pondok putri masuk nggak mau lagi. Aku kan sudah besar, padahal masih 10 tahun yang belum balik. Ya nggak apa-apa. Itu tanda bahwa dia sudah mendekati masa balik. Nah itu juga kadang terjadi di anak yang kecil. Jadi anak nomor 4 saya itu sekarang sebagiannya kalau mandi itu mau sendiri, nggak mau dilihat auratnya. Padahal usianya baru 5 tahun. Gaya banget itu. Tapi bagus itu, berarti dia sudah mulai sehat. Berarti kecenderungannya sudah kepada keimanan. Ada aurat, malu kelihatan auratnya. Tapi jangan memaksa bayi 2 bulan malu ya. Ya jangan, itu memang belum masanya. Tapi jenengan tetap harus menutupnya, tidak mengumbarnya, tidak memfotonya. Saya termasuk yang paling tidak suka ada ibu bapak yang memfoto anaknya dalam kondisi ya masih bayi. Iya masih bayi, tapi bukan berarti fotonya jenengan sebar kemana-mana dalam kondisi terbuka auratnya, kan tetap harus dijaga. Apalagi ada pedofil yang kurang ajar itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu sekalian, terakhir kalau jenengan saya sarankan ke anak-anak jenengan juga bagian dari penjagaan ini adalah kalau sampai ada orang asing siapapun dia memegang kemaluan anak kita diajari teriak sekeras-kerasnya. Jangan main-main. Saya kemarin tuh lupa. Kemarin apa tadi ya? Saya ngisi ngisi orang tua, tapi ada sebagian anak-anak itu saya sampaikan, ibu-ibu tolong anak-anaknya diajari. Kalau ada yang berani baru megang saja, itu langsung teriak yang keras. Kalau anak saya ajari kalimat yang lebih sangar lagi, tapi saya nggak tega mengajarkan di sini. Tapi kenapa? Karena ini penjagaan. Kebetulan anak kedua saya itu dulu waktu kecil belum balik itu imut banget. Terus sempat digoda sama, mohon maaf, lelaki nggak beres. Sebenarnya di warung makan milik muslim. Cuman begitu tuh saya bilang, Mas, jangan ganggu anak saya. Saya tunggu poin gitu. Terus saya bilang kepadanya, Pak manajer, itu tolong diawasi tuh karyawannya, jangan kurang ajar. Jadi gaya laki-laki tapi gayanya itu melambai gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anak-anak kita harus kita ingatkan, tegas dalam urusan itu, di saat yang sama penuh kasih sayang. Jadi ngelus itu ya baik-baik saja, jangan terus kemudian ngelus menyayangi itu terus dikira jelek, mboten. Rasul itu ya mengelus, ya mencium, ya memeluk, tanda kasih sayang. Tetapi kasih sayang beda dengan syahwat. Oleh karena itu ketika sudah wilayah yang sensitif dipegang orang, itu sudah tidak benar.
Demikian Allah alam bisawab nggih. Terus ini tahapan-tahapan ini umum mawon. Nanti insyaallah di forum yang setelah kita khatamkan kitab kecil ini kita akan masuk ke kitab yang lebih detail. Bisa jadi adalah kitab ini nggih, prophetic parenting ini. Allahu a'lam bisawab.